Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Regita Cahyani dengan NIM J1A1-18161 akan membahas sebuah jurnal yang berjudul Kualitas Mikrobiologis dan Higien Pedagang Lawar di Kawasan Pariwisata Kabupaten Gianyar, Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini. Data karakteristik penjama makanan dikumpulkan dengan wawancara. Data tentang praktik penjama, ketersediaan fasilitas sanitasi, dan keadaan lingkungan dikumpulkan dengan cara observasi oleh peneliti menggunakan checklist. Penelitian pemeriksaan Escherichia coli dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dengan menggunakan metode Most Probable Number. Adapun alat dan bahan yang digunakan antara lain pertama media, yaitu lactose broth atau LB, Brilliant Green Lactose Bile Broth 2% atau BGLB broth 2%, dan Eosin Methylene Blue Agar atau EMBA. Adapun pengencer yaitu air aqueous steril, dan peralatan pemeriksaan sampel yaitu autoclave, inkubator, timbangan, tabung reaksi, rak tabung reaksi, tabung Durham, labar Lemeyer, gelas takaran, lampu spiritus, pinset, spidol, water bed, cawan petri, pipet, jarum OC, blender atau mortal, pisau kapas, aluminium foil, dan aquades. Adapun cara kerja yakni penyiapan bahan pemeriksaan. Sampel yang diterima dihancurkan dengan menggunakan blender. Apabila tidak ada blender, dapat menggunakan martel steril. Pertama, masukkan 10 gram bahan tadi ke dalam labu Erlenmeyer berskala. Tuangkan 90 ml air pengencer, lalu kocok kurang lebih 25 kali sampai homogen. Kemudian, bahan dengan pengenceran tersebut siap digunakan untuk pemeriksaan. Pertama, pemeriksaan Most Probable Number atau MPN. Pemeriksaan dilakukan terhadap sampel pemeriksaan yang telah disiapkan dengan metode pengujian yang digunakan adalah metode Probable Number MPN, atau terminologi Indonesianya yaitu jumlah perkiraan terbatas atau JPT. Metode ini merupakan metode standar World Health Organization dalam identifikasi bakteri coliform di air, susu, dan makanan tertentu. Metode MPN terdiri dari 3 tahap, yaitu pendugaan atau presumptive test, uji konfirmasi atau confirmation test, dan uji kelengkapan atau complete test. Pada uji pendugaan atau presumptive test, media yang digunakan adalah lactose broth atau LB. Pertama, siapkan 7 tabung reaksi yang masing-masing berisi media LB sebanyak 10 ml. Tabung disusun pada rak tabung reaksi dan masing-masing tabung diberi tanda, yaitu nomor urut, volume, dan tanggal pemeriksaan. Ambil bahan pemeriksaan atau sampel yang telah disiapkan dengan menggunakan pipet steril. Lalu masukkan ke dalam tabung 1-5 masing-masing sebanyak 10 ml. Untuk tabung ke-6 sebanyak 1 ml dan tabung ke-7 sebanyak 0,1 ml. Masing-masing tabung tersebut digoyang-goyang agar spesimen dan media bercampur rata. Selanjutnya, diinkubasi pada suhu 35-37 derajat Celcius selama 24 jam. Karena bakteri golongan coliform dan E. coli mempunyai kemampuan fermentasi media lactose bath pada suhu tersebut. Setelah 24 jam, kemudian diperiksa ada tidaknya pembentukan gas pada tabung Durham. Semua tabung yang menunjukkan peragian laktos atau membentuk gas dicatat. Pada tes pendahuluan, apabila terdapat pembentukan gas pada tabung Durham dinyatakan tes positif. Kemudian dilanjutkan dengan tes penegasan. Pada uji konfirmasi atau tes penegasan, media yang digunakan adalah Brilliant Green Lactose Bile Broth 2%. Tes ini dilakukan untuk mengonfirmasi hasil positif dari tes pendugaan. Pertama, siapkan tabung berisi media BGLB yang jumlah sesuai dengan jumlah media tabung media lactose broth yang menunjukkan hasil positif. Dari masing-masing tabung LB yang positif, dipindahkan 1-2 OC ke dalam tabung konfirmatif yang berisi 10 ml BGLB 2%. Dari masing-masing tabung presumptif, diinokulasikan ke dalam 2 tabung BGLB 2%.
Satu seri tabung biji LB2% diinkubasikan pada suhu 35-37 derajat Celcius. Pembacaan dilakukan setelah 24-48 jam dengan melihat jumlah tabung biji LB 2% yang menunjukkan positif gas. Terakhir, uji kelengkapan atau complete test. Media yang digunakan adalah eosin methylene blue agar atau EMBA. Tes ini dilakukan untuk memastikan jenis bakteri yang mengontaminasi. Dari masing-masing tabung biji LB, suhu 35-37 derajat Celcius dan biji LB suhu 44 derajat Celcius yang positif. Diambil 1-2 OC, lalu ditanam ke dalam media EMBA. Caranya dengan menggoreskan OC untuk mendapatkan koloni bakteri yang terpisah, sehingga mudah dalam melakukan identifikasi. Tabung EMBA yang sudah ditanam bakteri kemudian diinkubasi pada suhu 35-37 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian dilihat hasil EMBA. Jika hasil EMBA dari biji LB suhu 35-37 derajat Celcius terdapat koloni berwarna ungu gelap, maka menunjukkan adanya pertumbuhan bakteri coliform. Sedangkan hasil EMBA dari biji LB suhu 44 derajat Celcius yang tumbuh koloni berwarna hijau metalik menunjukkan adanya pertumbuhan bakteri E. coli. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.